pembahasan baru yang ilmunya kita butuhkan sepertinya, yaitu kita akan membahas tentang 10 hari terakhir Ramadan, kemudian fikih iktikaf, dan hukum-hukum terkait dengan hari raya. Ya, baik. Dan insya Allah kita ada kitab baru ya, sudah kami ringkas dan minta tolong untuk Mas Syafi'i untuk share ya, dan mungkin bisa filenya bisa di-share juga di kolom chat mungkin Mas Syafi'i biar para jemaah yang ingin mengakses bisa mengaksesnya. Dan insya Allah ini kitab pertama, jadi kita akan menggunakan dua kitab. Yang pertama kitab Zadus Shaim, ya artinya ini bekal orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karya dari Syekh Soleh Munajjid, dan kita mengambil dua bab yang kita bahas, yaitu bab 10 malam akhir dan i'tikaf di bulan Ramadan. Sedangkan kitab kedua nanti yang kita bahas adalah Ahkamul Aidain, karya dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ya, kita langsung saja mungkin ya, Mas Sofi'i, minta tolong di scroll. Ya, seperti biasa metode kita akan bacakan. Ya. Ini huruf gundul semua. Ya, yang belum bisa bahasa Arab, ya, jangan terlalu khawatir karena saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan ya. Baik, kita langsung masuk pembahasan kita. Al-Ashru Al-Awakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Sebentar lagi insya Allah. Yang pembahasan pertama, tufrogu lil ibadah. Jadi 10 hari terakhir Ramadan ini memang waktu khusus untuk beribadah. Jadi sebisa mungkin kita mengkhususkan waktu beribadah di bulan Ramadan. Terlebih 10 hari terakhir Ramadan. Dan kalau kita mau renungkan gitu ya, kita menyisihkan waktu khusus ya untuk keluarga, ya, untuk istri, untuk anak. Setiap akhir pekan ada waktu khusus ya untuk mereka ya. Jalan-jalan, ya, kuliner sama keluarga. Jadi ada waktu khusus untuk anak dan istri. Demikian juga ada waktu khusus untuk bekerja. Ya, jadi kadang-kadang kita lembur, kita apa, bahkan kita eh, lemburnya sampai hari Ahad gitu ya. Itu kita ada waktu khusus untuk apa? Untuk eh, bekerja. Ada waktu khusus juga untuk teman. Ya, kadang-kadang kita janjian, kita nongkrong bareng, ngumpul bareng. Ada waktu khusus juga untuk guru kita mungkin. Ya, jadi masing-masing semua orang tuh ada waktu khususnya gitu ya. Ada waktu khususnya. Nah, agar menjadi renungan kita, kenapa kita tidak punya waktu khusus untuk Allah? Artinya udahlah semua yang lain ditinggal dulu gitu ya. Ya, manusia, kerjaan, keluarga, apa itu ditinggal dulu lah dan sementara aja. Dan hanya 10 hari dari 1 tahun 360 sekian hari. Ya, kenapa enggak kita khususkan 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa enggak kita khususkan waktunya begitu maksudnya ya. Dan di sini disebutkan farogo ya. Tafruk ya, artinya fokus ibadah. Ya, dan sama juga ya di kita mau liburan sama keluarga, kita ngambil cuti, kita ngambil kerjaan, apa ngambil libur ya. Mengapa kalau kita fokus untuk waktu untuk Allah kita nggak bisa ngambil cuti gitu ya. Kalau bisa ngambil cuti, ambil cuti 10 hari terakhir. Fokus ibadah. Kapan lagi waktu untuk Allah? Dan sebagai renungan bagi kita, kalau di bulan Ramadan saja tidak ada waktu khusus untuk Allah, maka sangat sulit mendapatkan waktu di luar Ramadan khusus untuk Allah. Nah, ini renungan bagi kita agar fokus di 10 hari terakhir Ramadan ini, dan tentunya di situ untuk kebaikan kita dan kita mendulang pahala yang sangat banyak seperti itu. Jadi kalau bisa 10 hari terakhir Ramadan ini kita punya azam dan tekad gitu ya. Masa untuk Allah nggak ada waktu gitu ya, pencipta kita, memberikan rezeki, memberikan segalanya, menghidupkan, nggak ada waktu khusus gitu. Ya, nah ini mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Baik, kita bacakan la yajtami'u iqtinamu layalil ashri ma'asafil bil asma. Tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu
iktinam, memanfaatkan. Ya, iktinam ya, asal katanya sama dengan gonimah, mendapatkan rampasan perang yang banyak gitu ya. Memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, asafki bil aswaq, bersamaan dengan jalan-jalan di pasar. Nah, ini jadi apa fenomena di negeri kita, bahkan hampir seluruh negeri kaum muslimin di 10 hari terakhir Ramadan itu malah ramai banget di pasar, di mall, di tempat baju gitu ya. Di tempat saya juga begini, 10 malam, biasanya malam malah yang ramai ya, karena nggak panas nggak apa. Jadi malam itu tempat jualan baju super ramai gitu ya, ramai banget. Jadi nggak akan ketemu ya. Falamma la nubadiru bi syira'i hajatil 'idi wa ghairihi qabla dukhulil ashril awwal. Falimadha maaf ya. Falimadha, kenapa kita tidak bersegera bisyira, membeli hajat-hajat, keperluan untuk Id, ya makanan, minuman, baju, ini dan sebagainya. Wa ghairihi, yang lain-lain, qabla dukhuli ashril azimah, sebelum masuk 10 hari terakhir yang azimah, yang mulia itu. Ya, maksudnya di sini adalah penekanan di awal bagi kita, kalau bisa gitu ya, kalau bisa semua kebutuhan Eid itu kita siapkan sebelum 10 hari terakhir. Nah, ini mumpung ada waktu, ya mungkin kalau yang ingin bisa mau borong makanan, mau borong minuman, ini kalau bisa sekarang sebelum hari Eid. Nah, makanya saya juga sama saya juga sama istri sama juga ini mau beli macam-macam ya, keperluan Eid ya sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Termasuk mungkin kalau perlu beli baju, silahkan beli baju seperti itu. Ya, dan ini fenomena seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis bahwa dijelaskan bahwasanya pasar mall itu tempat yang paling dibenci, sedangkan masjid adalah tempat yang dicintai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul biladi ilallah masajiduha, wa abghadul bilali ilallah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, jadi paling dibenci apa? Pasar. Yang paling dicintai masjid. Nah, tentu ini menjadi apa ya, semacam jadi eh, suatu hal yang ajib gitu ya, ajaib gitu. Justru di 10 akhir Ramadan kita perbanyak pergi ke tempat yang dibenci, bukan pergi ke tempat yang banyak dicintai Allah. Dan agar tidak salah paham, kita perlu jelaskan hadis ini dari penjelasan para ulama. Jadi pasar itu tidak mutlak dibenci. Ya, jadi karena ini penjelasan ulama, karena ini maksudnya perbandingan pasar dengan masjid. Tentu sangat jauh gitu ya. Dan pasar tidak dibenci secara mutlak sehingga bukannya tidak boleh sama sekali seperti itu. Ya, oleh karena itu Ibnu Battal menjelaskan hada innama kharajun alal aglab li'annal masajida yudhkaru fihi asmullah ta'ala. Ya, wal aswaqat guliba alaihi al-laqtu wal lahmu wal ishtigalu bi jam'il mal. Nah, ini jadi penjelasan kenapa, karena ya secara umum masjid itu kalau kita bandingkan yang sangat jauh gitu ya. Masjid itu tempat disebutkan nama Allah, sedangkan aswak, pasar itu secara umum golibnya itu tempat main-main, tempat orang teriak-teriak, dan tempat orang sibuk mengumpulkan harta dunia, jadi ingat gitu ya. Seperti itu. Ya, ini maksud penjelasannya. Jadi secara umum ke pasar boleh aja. Ya, asalkan ada keperluan berdagang, beli-beli ini seperti itu. Ya, yang dilarang itu dari hadis ini adalah terlalu sering, ingat ya, terlalu sering ke pasar, ke mall. Ya, mengapa demikian? Karena ya sangat rentan ya di situ ya. Ya, apalagi di zaman sekarang katanya ulama, ya, katanya ulama la siyama fi zamaninal an, bahkan bukan hanya zaman kita, sejak zamannya Al-Qurtubi. Ya, sejak zamannya Al-Qurtubi. Mereka mengatakan fi hadzal hadis ma yadullu ala karahati dukhulil aswaq. Hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya masuk pasar tanpa keperluan. Cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. La siyama fi hadzal azman. Terlebih di zaman kita ini katanya Qurtubi. Di zamannya saya katanya Qurtubi, padahal Qurtubi itu sekian ribu apa ya,
belasan abad yang lalu, allati yukhalitu fiha ar-rijal wa niswan. Itu di situ ada ikhtilat laki-laki dan perempuan di pasar seperti itu. Jadi itu Qurtubi ya. Berapa belas abad yang lalu, apalagi di zaman kita ini. Ya, jadi yang tidak boleh, yang dimakruhkan itu ke pasar tanpa keperluan sama sekali, cuma nongkrong-nongkrong, gak jelas, gak ada tujuan. Mengapa? Karena tadi ya bercampur laki-laki dan perempuan katanya Qurtubi. Apalagi di zaman kita sekarang. Kalau kita ke mall, laki-laki melihat aurat wanita, membangkitkan syahwat, membuat tidak bersyukur dengan istrinya. Apalagi para jomblo, gimana dia nahan syahwat? Dia main di mall, ya aurat di situ banyak. Bahkan mall sekarang udah gambar, foto, apa buka aurat. Ya, kemudian demikian juga wanita sulit juga menahan pandangan terhadap benda-benda perhiasan yang bagus yang ada di mall. Hingga saat tiba-tiba dia tafsir para perempuan habiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ada diskon, ya. Pertama nggak butuh sebenarnya, tapi karena ada diskon beli, padahal nggak butuh gitu. Akhirnya mereka para perempuan ya kurang qanaah jadinya melihat benda-benda seperti itu. Nah ini maksudnya seperti itu. Ya, jadi intinya solusinya ya jangan sering-sering ke pasar tanpa keperluan. Kemudian di Ramadan bisa memborong ya, khusus Ramadan ya, membeli kue, membeli apa, atau bahkan online bisa juga ya, beli baju dan sebagainya. Dan yang jadi sorotan sih bukan yang ke mall aja atau ke pasar aja, tapi yang ke mall cuma nggak pernah ke masjid gitu loh, benar-benar nggak ke masjid. Nah ini kan jadi sorotan seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan Pak Jamal sekalian. Kita lanjutkan. Kita baca lagi ya, kallati inna qadat ghazlaha. Nah, ini seperti perempuan yang mengurai pintalannya, ghazal pintalannya, naqadat. Dan ini permisalan yang dibuat Allah dalam Al-Qur'an surat Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Ya, janganlah kalian itu seperti mereka yang mereka itu naqadat ya. Mereka mengurai kembali ya, ini seperti perempuan ya, karena pakai ta'nis. Janganlah seperti perempuan yang dia mengurai benang yang sudah dipintal, mimba dikuah, yang dipintal dengan kuat, mimba dikuatin angkata, kemudian menjadi cerai-berai kembali. Ya, jadi ini permisalan yang Allah buat bagi orang yang sudah semangat-semangat di awal, tiba-tiba lepas. Ya, tiba-tiba lepas. Dan ini permisalan bagi orang yang serius di awal bulan Ramadan. Semangat, tiba-tiba di akhir melembek. Dan ini terjadi secara umum, makanya terlihat dengan katanya orang kan ya safnya mengalami kemajuan. Masjid-masjid sepi di akhir, masjid ramai. Padahal di awal-awal tuh penuh sekali masjid ya. Masya Allah, super penuh gitu ya. Sampai demikian juga di masjid saya ini. Kalau 1, 2, 3 hari pertama tuh sampai halaman. Sampai panitianya menggelar tikar di halaman-halaman karena penuh gitu. Nah, sudah 1 minggu pertama. Kalau sekarang bahkan taraweh itu tinggal ya 1, 2, 3, 4 ya sekitar 6 saf laki-lakinya. Padahal dulu sampai ini ya, sampai halaman-halaman begitu. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Dan demikian juga ayat ini digunakan bagi apa namanya untuk menjelaskan jangan sampai setelah Ramadan gitu ya. Setelah Ramadan itu apa namanya dia kembali futur, nggak semangat, jauh dari agama begitu. Selama Ramadan pakai jilbab ya, setelah Ramadan lepas jilbabnya. Ya, selama Ramadan gitu ya, sholat ke masjid, setelah Ramadan nggak pernah ke masjid lagi. Nah, ini mirip seperti gambaran dari ayat ini ya, yang dia naqadat ghazlaha, perempuan sudah capek-capek ya mintal benang jadi kain, tiba-tiba dilepas lagi ya satu persatu seperti itu. Kita lanjutkan, kita baca wal ma'na kamru'atin ghazalat tauban wa hafathu. Maknanya seperti perempuan yang dia memintal kain dan hafathu, dia jahit kemudian. Falamma tamma naqadatuhu haitan haitan. Ya, khaitan. Tatkala sudah selesai, tiba-tiba dia lepas khaitan, satu benang satu benang. Ya. Famisluha tilkal lati ijtahadat asyrina yawman min Ramadan. Inilah permisalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh 20 hari awal Ramadan. Falamma hanat
al-ashru al-akhiratu hiyal asuk, dan tatkala Hanat sudah masuk 10 akhir Ramadan, wahya fisuk akbar, dia tiba-tiba berada di pasar yang besar. Ya, berada di apa? Berada di pasar yang besar. Li a'mali solihati tarokathu. Tiba-tiba di pasar dan dia dan amal-amal soleh dia tinggalkan. Wan syagolat bil aswaq, dan sibuk dengan pasar. Ya, tiba-tiba apa? Sibuk dengan pasar seperti itu. Ya, dan ini mengingatkan kita ya. Para ulama udah menjelaskan hal ini, fenomena ini. Jadi fenomena ini sejak zaman dulu kala. Ya. Sejak zaman dulu kala. Ya, makanya Ibnul Jauzi ini mengatakan ya. Jadi fenomena ini bukan hanya di zaman kita aja, sejak zaman dulu kala. Ibnul Jauzi mengatakan, Ibnul Jauzi hidup belasan abad yang lalu. Dia mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayata midmari badalat qasara juhdiha litafuza bisibab. Yang namanya kuda pacu itu kalau sudah mendekati nihayah, garis finish perlombaan, maka dia mengerahkan semua kemampuannya supaya menang perlombaan. Jadi kuda pacu itu ya, kuda pacu itu kan dia gini, nah ketika mau sampai garis finish justru dia semakin kencang. Ya, kuda pacu dia semakin kencang gitu ya. Ini kan kesempatan terakhir, dia kerahkan semuanya makin kencang supaya sampai finish. Kemudian Ibnu Jauzi melanjutkan, fala takun al khailu aftona minka. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kamu. Kuda pacu aja lebih cerdas gitu ya. Semakin dekat finish semakin ngebut. Nah, kita semakin dekat finish semakin melambat, bahkan hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu merenungkan ya beberapa penjelasan ulama semakin semangat di akhir Ramadan ya, yaitu hadis innama a'malu bil khawatib. Sesungguhnya amal tergantung dengan penutupnya. Ya, jadi bukan awalnya, penutupnya begitu ya. Sehingga banyak juga yang membuat permisalan dengan taraweh gitu ya. Jadi cinta yang sesungguhnya ya itu bukanlah seperti sholat taraweh katanya. Jadi bukanlah mereka yang datang di awal, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Itulah apa namanya cinta yang sesungguhnya. Ya, cinta yang sesungguhnya. Bukan yang datang di awal, tetapi yang bertahan sampai akhirnya. Seperti sholat tarawih gitu ya. Seperti itu. Dan apalagi kita harus tetap semangat pokoknya di akhir seperti itu ya. Makanya Hasan Al-Basri pun mengatakan ahsin fima baqiya yakfir laka ma mada. Berbuat baiklah, beramal yang banyak di sisa-sisa Ramadan, semoga Allah mengampuni. Faktanim nabi kafala tadri mata tadrik tut mata tadrik rahmatullah. Ya, maka manfaatkanlah sisa-sisa di akhir Ramadan, karena kita tidak tahu kapan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, lanjutkan pembahasan aja. Uswatun hasanah, dan ini adalah contoh yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat beliau memberikan contoh ya, memberikan contoh uswatun hasanah. Ya, wajtada alaihi salatu wassalam fa ahya lailah. Ya, nah kita lihat contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, beliau bersungguh-sungguh dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi istri-istrinya dibangunkan supaya bersemangat, bahkan istri-istrinya pun ikut i'tikaf. Ya, bahkan tawarramat qadamah, bahkan sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak karena kelamaan berdiri. Ya, sampai sampai Aisyah itu sampai mengatakan, ya, wahai Rasulullah, itu tawarramat qadamah, kakimu sampai bengkak gini ya Rasulullah. Ya, maksudnya Aisyah begini ya Rasulullah. Sebenarnya Allah itu sudah menjamin engkau surga. Allah sudah memuji engkau begini-begini ya. Artinya udah nggak ibadahnya dikurangin sedikit lah. Ini sampai bengkak kakimu, kelamaan berdiri begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban beliau. Kita lanjutkan. Baka hatta balla lihya balla lihyatuhu. Nabi SAW banyak menangis ya.
sampai basah jenggotnya, wa maudhi'a sujudihi, sampai tempat sujudnya itu basah. Ya, ingat ya, beliau menangis dengan apa? Menangis ketika beribadah berdua kepada Allah. Ya, jadi Nabi SAW ketika i'tikaf itu sengaja membangun khaimah. Ya, beliau membangun kemah gitu ya. Membangun kemah, dan di situ beliau bisa fokus gitu ya. Artinya tidak agak tertutup di kemahnya, kemah kecil ya di masjid, supaya fokus gitu. Tidak ngelihat orang sana sini, karena yang itikaf juga banyak dari sahabat gitu. Beliau sengaja bangun kemah, dan itulah menangis karena Allah yang ideal, yaitu saat sendiri gitu loh. Merasakan manisnya iman, berdua dengan Allah baru menangis, ya ini begitu gitu. Nah, itu menangis karena Allah yang ideal, yang sesungguhnya gitu. Ya, ini yang nikmat gitu. Ya, kalau menangis rame-rame, nah ini ada catatan, yang menangis rame-rame dan sebagainya. Ini ada ulama memberikan catatan. Ya, karena Ibnu Qayyim menjelaskan ada namanya buka al-ta'ati, tangisan yang menular gitu. Jadi kalau nangis rame-rame, ya kumpul di lapangan, kemudian ada yang memberikan ini, ya, berikan motivasi, berikan ini, ya kemudian ini kemudian nangisnya rame-rame, itu ada namanya tangisan ta'ati, ya, yang dia nular. Jadi dia nangis karena lihat sebelahnya nangis. Ya seperti itu. Nah, ini kurang ideal yang seperti ini. Ingat ya, kurang ideal, bukan haram secara total gitu ya. Ya, dan juga kalau saya pribadi justru enaknya nangis karena Allah itu saat sendiri. Baru benar-benar merasakan nikmatnya iman. Kita kalau bisa ketika kalau mau nangis karena Allah itu kalau bisa manusia nggak ngeliat gitu. Ya langsung kita cari tempat yang sepi, yang apa gitu lebih enak. Justru nggak enak banget ya. Kalau saya pribadi nggak enak banget lagi nangis ya, tiba-tiba tersentuh dengan Al-Quran, tersentuh dengan apa, pengen nangis tuh, kemudian ada manusia di sekeliling kita, justru kita tahan. Kalau saya pribadi nggak enak, nggak nyaman nangis itu, nangis karena Allah dilihat banyak orang nggak nyaman. Justru nangis karena Allah itu saat sendiri, saat berdua saja begitu. Nah, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan, wajtahada ma'ahu sahabah, dan sahabat juga bersungguh-sungguh i'tikaf juga para sahabat. Fa'atulus salata hatta khasyu fawatas. Bahkan malam itu mereka memperpanjang sholat sampai-sampai khawatir waktu sahur lewat. Lewat ya sahur. Jadi memang sholat semalaman. Ya, sholat, memperbanyak sholat di waktu malam. Wa sallu ba'dahu hatta kanu ya'tamiduna alal asra. Ya, ya, mereka sholat sampai-sampai mereka itu bersandar menggunakan tongkat. Mintu lil qiyam, karena terlalu lama berdiri. Ya, saking lamanya berdiri mereka itu ya pakai tongkat bersandar. Ya, ini gambaran para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka hidupkan malamnya, ya sholat yang lama, baca Al-Quran, sampai-sampai digambarkan begini ya. Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Ya, kita apa kita coba ya? Kita nggak ada apa. Para sahabat sampai apa? Saking capeknya berdiri sampai pakai tongkat gitu ya. Seperti itu. Tentu ini kita jauh ya. Ini sekedar motivasi dari kita seperti itu. Dan penjelasan ini memang ada hadisnya, di mana Aisyah menjelaskan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awahiri ma la yajtahidu fi ghairi. Katanya Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan melebihi di waktu yang lain. Dan ini juga ungkapan Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, ya beliau mengencangkan sarungnya. Syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Ini penjelasan para ulama bahwasanya Nabi SAW tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir Ramadan. Itu maksudnya ya. Tetapi kalau ini anjurannya, tapi bagi yang tidak kuat sama sekali, ya silahkan gitu ya. Daripada nggak konsentrasi ibadah, ya silahkan. Ya, ini bukan larangan ya. Ini menunjukkan Nabi SAW serius ya, benar-benar serius. Ya, wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan. Dan para ulama ada ikhtilaf ya tentang ahya lailahu, menghidupkan malamnya.
Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begadang dan tidak tidur sama sekali, tidak tidur sama sekali, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurangi tidurnya? Jadi sekilas ahya laila menghidupkan malam tuh zuhirnya begadang, nggak tidur. Ya, tapi pendapat terkuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidur dan mengurangi tidurnya. Jadi pendapat terkuat begadang itu nggak sampai yang apa, yang nggak tidur semalaman. Ya, dan secara medis juga ini yang bagus. Artinya jangan sampai nggak tidur lah. Kalau secara medis tetap tidur, karena kita tetap butuh tidur malam seperti itu. Jadi pendapat terkuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengurangi tidurnya, artinya nggak sampai begadang total, nggak tidur sama sekali. Mengapa demikian? Karena kita lihat ayat-ayat dalil-dalil yang lain, bahwasanya dalam hadis Aisyah menceritakan bahwasanya la a'lamu Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam qara al-Qur'ana kullahu fi lailah. Aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran semuanya setiap malam, ya, sampai sampai malam, wala qoma lailatan hatta subah, dan aku tidak pernah tahu Nabi SAW tuh sholat malam sampai subuh nggak tidur tidur gitu, ya, sehingga Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah lihat Nabi itu menghidupkan malam sampai subuh nggak tidur tidur, jadi beliau tidur juga. Demikian juga sabda Nabi SAW, beliau mengatakan wallahi inilah akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum, dan orang yang paling bertakwa lah. Lakinni asum wa aftiru. Ya, saya puasa berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya sholat, saya tidur. Nah, wa tazawwajun nisa, saya menikahi perempuan. Ya, di sini sebut usolli wa arqud. Saya tidur, saya sholat dan tidur. Artinya Nabi SAW pendapat terkuat beliau apa namanya, beliau tetap tidur. Sehingga Aisyah isyaratnya itu Nabi SAW itu sholat, tidur sebentar, sholat seperti itu ya. Bangun lagi. Intinya Nabi SAW nggak sampai begadang total, ya. Tidak tidur sama sekali, tapi mengurangi tidurnya. Allah Ta'ala a'lam seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, Mas Sofi di scroll ya. Kemudian wayut aimunat ta'am. Kemudian di bulan ini juga, di 10 hari terakhir ini juga kita dimotivasi untuk memberikan makan. Maksudnya adalah kita supaya semakin bersemangat menyediakan makanan keperluan bagi orang-orang yang iktikaf. Nah, ini harus lebih semangat lagi nih. Ya, karena kan banyak orang yang itikaf di masjid ya, bahkan nggak keluar-keluar. Mereka nggak keluar-keluar dari masjid selama 10 hari, itu kan idealnya begitu. Nah, tentu mereka butuh makanan, butuh apa, kan nggak keluar dari masjid. Nah, kita ini dimotivasi supaya menyediakan makanan bagi mereka. Seperti itu. Ya, kita baca, wa tabkhut ta'ami wa irsaluhu ilal masajid fihi ajrun 'azim. Memasak makanan, mengirim kepada masjid, ini ada pahala yang besar. Ya, kalau nggak bisa masak ya kita sumbang dana untuk beli makanan. Khususan wa annaha tahwi fi hadhihi layali asyarifati min ibadatillahi al-mu'takifina wal musallin. Khususnya bahwasanya di malam-malam yang mulia ini, para hamba Allah yang dia mu'takifin, yang i'tikaf, wal musallin, yang salat, alladzina yahsulu syarafu bi khidmatihim, akan yang orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dengan berkhidmat, membantu mereka. Orang yang i'tikaf, orang yang salat di masjid. Idza kana fadlu it'ami ta'ami kabiran. Ya, oleh karena itu memberikan makanan kepada mereka pahala keutamaannya sangat besar. Fakaifa idza kana iftaran aw sahura. Bagaimana lagi kalau dia menyiapkan menu berbuka dan menu untuk sahur untuk mereka. Fakaifa idza kana may ya'kuluhu ahlu ta'ati wal ibadah. Dan bagaimana lagi besar pahalanya apabila yang memakan itu adalah orang yang melakukan ketaatan dan ahli ibadah seperti itu. Ya, sih bagi kita semua, ya, bagi justru di 10, kalau sebelumnya kan kita memberi ini ya, memberi makan buka puasa gitu ya. Mbak ya, memberikan ini berbuka puasa, eh, maka banyak ya yang termotivasi untuk memberikan apa, menu buka puasa gitu ya. Menu buka puasa untuk apa namanya, untuk mereka yang sedang berbuka gitu ya.
Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita kasih makan 100 orang, ya berarti kita dapat pahala 100 orang tersebut. Ya, ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, seperti itu. Ya, apalagi di 10 hari akhir Ramadan, ya, kita puasa sahur. Bahkan makanan ya, penjelasan ulama memberikan makan orang yang berpuasa ini tidak harus dengan porsi besar. Tidak harus porsi besar, artinya kita belikan makanan gede gitu ya. Kita kita belikan untuk ini cukup makanan kecil untuk berbuka, kurma, susu dan sebagainya itu sudah termasuk. Manfaat taroso iman barang siapa memberikan makan orang berbuka puasa. Ya, makanya Al-Munawi menjelaskan wal muradu min taftiri huwa adna ma yuftiru bihi shaim walau bi tamratin wahidah. Jadi yang dimaksud memberikan orang berbuka puasa itu yang cukup untuk mereka berbuka walaupun dengan sebutir kurma. Ya, jadi kalau ada yang bilang aduh nggak punya uang nih beliin nasi, beliin apa, udah sumbangin kurma. Sudah bisa itu ya seperti itu. Sudah sudah bisa dan cukup seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bab selanjutnya li ashabil a'dzari nasibun. Bagi mereka yang punya uzur, yang ini perhatikan ya, yang punya uzur untuk tidak itikaf itu nasibun, mereka akan dapat jatah juga, jatah pahala. Nasib ya, nasib ini diambil dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia nasib, nasib ya. Nah, itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, nasibun. Artinya jatahnya dia, dapat jatah, dapat porsi, nasib gitu ya. Seperti itu. Jadi bagi sahib ashabil azhar yang punya uzur tidak bisa etikaf itu dapat bagian kok. Bisa dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang punya uzur jelas ya, orang yang haid, nifas, yang kantoran. Kayak saya juga sama ya, kantoran. Baru libur 3 hari 4 hari tetap ngantor. Seperti itu. Kita uzur. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita baca qad yusibu syaitonul haidha wan nufasa'a bil ihbab. Ya, tatkala setan itu menggoda ya, menggoda orang-orang yang haid, perempuan yang haid dan nifas ya, dengan untuk merasa ihbab, merasa frustasi. Ya, artinya aduh kok malah saya haidnya di akhir Ramadan gitu ya. Gak bisa itikaf dong lama. Setan memberikan memasukkan ihbab ya, frustasi. Ya, bagaimana kemudian dilanjutkan fayasrifu huma ila inhima fi zinatil bait, dan setan pun memalingkan para perempuan yang sedang haid nifas gitu ya, ataupun orang-orang yang sedang berhalangan itu dipalingkan ke arah inhimak ya, ke arah asyik, eh, terlarut ya, inhimak asyik terlarut dalam menghiasi zinatil bait, menghiasi rumah, wasafki bil aswak, dan lalu lalang di pasar. Wal haqiqatu anna hunalika ibadatun katsiratun, dan hakikatnya banyak ibadah-ibadah yang lain yumkinuhumal qiyamu biha. Ibadah-ibadah yang bisa dilakukan bagi ahlul akbar. Wanita yang nifas ini dan orang-orang yang tidak sempat itikaf di masjid. Banyak ibadah-ibadah. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu ini. Belum lagi nanti ada penjelasan bahwasanya Lailatul Qadar itu masalah waktu, bukan tempat. Dan nanti kita jelaskan bahwasanya syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak harus di masjid. Jadi iktikaf bukan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan penjelasan ulama, semua manusia mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi ada ulama yang menjelaskan semua manusia mendapati malam Lailatul Qadar, hanya saja ketika malam tersebut apakah dia sedang ibadah atau sedang lalai atau sedang maksiat. Jadi semuanya atau sedang tidur. Jadi semuanya itu sebenarnya menemui malam Lailatul Qadar. Hanya saja ya, ada yang tidur, ada yang maksiat, ada yang ibadah seperti itu. Ya, baik, kita bacakan apa saja ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika nggak mesti itikaf gitu. Pertama, tafakkuru fi ayatillahi wa ala. Pertama, merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan ala nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Ya, nikmat-nikmat. Nikmat Allah ya, kita dalam negara Indonesia damai.
Ya, tidak ada ini orang di luar di Palestina, di mana di Suriah itu Ramadannya susah, tarawihnya susah. Fi bin nas wal islaliha, dan juga apa namanya, melihat ya, bagaimana kekurangan manusia tapi tujuannya untuk islah, memperbaiki. Indonesia kekurangannya ini, ayo kita islah, kita perbaiki apa sumbangsih kita, seperti itu. Ya kita berusaha. Kemudian ibadah yang bisa dilakukan juga adalah zikrullah, ya zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah bil qalbi wal lisan wa du'a. Ya, zikir kepada Allah melalui hati, lisan, dan tentunya dengan doa. Ya, dan ini bisa dilakukan oleh perempuan, oleh orang yang gak itikaf, ya kapanpun. Perempuan kapanpun dia bisa ini. Ya, bisa zikir, bahkan bisa Al-Quran, bisa baca Al-Quran kapanpun. Perempuan yang lagi capek, lagi menyusui, lagi berbaring, demikian juga orang yang kerja di kantor, duduk, apa, ya, yang sedang tidak itikaf, satpam yang sedang jaga, TNI yang sedang standby di perbatasan, itu bisa baca Al-Quran, bahkan sampai dalam keadaan berbaring boleh. Jadi boleh ngaji sambil berbaring boleh. Ya asalkan ya tadi ya di tempat yang baik dan sebagainya boleh. Ya sebagaimana firman Allah, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, ya. Dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring. Jadi ulama menjelaskan bolehnya baca Al-Quran sambil berbaring, tentunya dengan ya adab yang bagus gitulah ya, seperti itu. Dan cocok untuk perempuan, bahkan sambil nyusui dia bisa baca Al-Quran. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada uzur gitu ya. Ya ada uzur. Kemudian kita lanjutkan tilawat, poin selanjutnya tilawatul Quran duna masil mushaf. Ya, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Nah, bisa ini. Ya, memang ya pendapat ulama dari firman Allah, la yamussuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuhnya Al-Quran ini kecuali orang yang disucikan. Ada yang membuat tafsir mutahharun ini malaikat. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya mutahharun orang yang bersih dari hadas. Nah, sehingga pendapat ulama yang ini bahwasanya mushaf itu hanya boleh disentuh bagi mereka yang sudah berwudu. Ya, bagaimana kalau belum berwudu? Jawabannya sebagian ulama bilang jangan sentuh langsung tapi pakai alas. Seperti itu. Jadi perempuan zaman dulu itu mereka kalau lagi haid itu megang mushaf dengan alas, dengan sarung tangan, dengan kain. Ya, dan definisi mushaf adalah yang ada tulisan Al-Quran murni. Tulisan Al-Quran murni. Ya, jadi kalau terjemahan itu bukan mushaf sehingga boleh dipegang langsung oleh wanita haid dan orang yang belum tidak suci seperti itu. Apalagi Al-Quran aplikasi di HP itu boleh. Jadi tidak ada ya. Jadi perempuan lagi haid itu bisa sambil baring ngaji lewat aplikasi HP. Bisa. Jadi nggak ada uzur. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan istislamu liqadarillahi fima katabahu alaiha, dan istislam ya berserah diri kepada Allah, kepada takdir Allah yang telah Allah tentukan. Ya, karena haid ini adalah takdir dari Allah begitu ya. Ya, sebagaimana jangan terlalu kecewa maksudnya. Sebagaimana Aisyah, ada riwayatnya Aisyah sama Nabi pergi haji, haji wada. Aisyah sama Nabi haji. Ya, nah tatkala masuk Mekah ternyata Aisyah haid. Tentu dia sedih luar biasa gitu ya. Kok saya haid pas masuk Mekah, sedang haji sama Nabi. Dia sedih, jadi kok saya haidnya pas masuk Mekah gitu. Kemudian Nabi menghibur kepada Aisyah, fa innaha syai'un katabahallahu ala banati Adam. Ya, Rasulullah SAW kemudian menghibur Aisyah, wah ya Aisyah, ini haid ini adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada anak perempuannya Adam. Ya, jadi jangan terlalu bersedih. Ya, lakukan semuanya illa tawaf fi baitillah. Lakukan semua manasik haji kecuali nggak boleh tawaf. Ya, Nabi menghibur lagi. Jadi yang nggak boleh bagi orang yang haid itu hanya tawaf saja. Yang lain silahkan sa'i ikut, ini ikut silahkan. Ya, seperti itu. Ya, nah kemudian dilanjutkan bagi perempuan lagi riayatu auladil mu'tamirat. Demikian juga bisa memperhatikan perempuan, anak-anak ya, anak-anak yang apa namanya, yang sedang sibuk melakukan ibadah. Ya, bisa fokus sambil lihat anak-anak. Kemudian apalagi bazlul wal ihsan, ya serius dan melakukan banyak kebaikan dengan it'amut ta'am. Mungkin ketika sedang haid itu dia bisa masak ya.
menyiapkan makanan untuk orang di masjid kayak tadi, wa khidmatus shaimin, dan berkhidmat kepada orang-orang yang berpuasa karena dia sedang tidak puasa ya, haid ya. Kemudian juga merenungkan hadis ta'amulu hadis, merenungkan hadis zahabal muftirun al yauma bil ajr. Ya, orang-orang yang tidak puasa hari ini itu pergi membawa pahala. Jadi sebagai motivasi bagi mereka yang nggak berpuasa dapat uzur. Ini ada motivasinya hadis ini, yaitu zahabal muftiruna al yauma bil ajr. Nabi SAW bersabda, muftirun ya, orang-orang yang sedang berbuka puasa, tidak puasa hari ini, itu pergi membawa pahala yang banyak. Ya, bagaimana selengkapnya hadis ini? Jadi selengkapnya hadis ini menceritakan tentang artinya asbabul wurudnya hadis ini, yaitu Nabi SAW sedang safar. Sedang safar bersama para sahabat. Jadi Anas mengatakan nama Nabi SAW fi safar. Kami bersama Nabi SAW sedang safar. Faminna so'im, faminna muftir. Dan di antara kami ada yang puasa, ada yang tidak, ada yang sedang muftir, sedang berbuka, katanya. Jadi katanya Anas sedang safar, ada yang berbuka, ada yang berpuasa. Seperti itu. Hadisnya panjang, saya ringkas ya. Dan intinya ketika nah ternyata orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa itu mereka agak lemes. Ya, mereka tergeletak. Ya, mereka lemes, tergeletak, sedangkan orang yang berbuka tetap tegar. Ya, mereka tetap tegar, mereka akhirnya mereka pun berteduh dan tetap kerja gitu. Tetap kerja, memberi minum hewan tunggangan, tetap ini bahkan memberikan khidmat kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi saat itu sedang safar, sedang super panas ya. Saya bisa bayangkan ya, karena insya Allah sering ke Mekah Madinah, jadi kalau panas di sana luar biasa itu ya. Musim panas bisa sampai 50 derajat, itu sekali keluar langsung mes. Ya, bahkan kalau lagi musim panas itu ya, baru sahur ya, baru sahur kemudian pergi sholat ke masjid gitu ya, pulang-pulang udah merasa haus. Ya, sehingga diceritakan Anas, orang yang berpuasa tergeletak lemes, sedangkan berbuka segar, dia kasih makan hewan tunggangan, berkhidmat. Ya. Jadi justru yang berbuka ketika safar tersebut lebih bermanfaat, sehingga Nabi SAW pun memuji orang-orang yang memuji orang-orang yang apa ya, yang memilih berbuka ketika safar. Beliau bersabda, zahabal muftirun mal yauma bil ajr. Orang-orang yang berbuka sekarang ini pergi membawa pahala, seperti itu ya, masya Allah. Iya, iya baik, mungkin kita bahas sampai di sini saja mungkin Mas Syafi'i ya. Insya Allah di sisa waktu 10 menit ini kita gunakan tanya jawab. Mungkin para jemaah banyak yang pengen bertanya ya, hukum-hukum. Mungkin kita persilahkan. Insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kali ini kita telah sampai kepada sesi tanya jawab. Selama 10 menit ke depan kita akan gunakan untuk tanya jawab. Bagi yang hendak bertanya secara langsung dapat raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand. Kepada Ibu Meli, kami persilahkan untuk open mic. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. terkait yang safar itu Ustadz, misalnya kalau misalnya kita safarnya di bulan Ramadan itu safar untuk umroh di bulan Ramadan, itu apakah tetap diutamakan berbuka puasa juga atau tidak Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, izin Mohon bertanya maaf juga. tadi umroh ya, sedang umroh ya. Iya, misalnya mau berangkat umroh itu Berangkat termasuk ya, safar umroh ya. Ya. safar umroh seperti itu Ustadz. Terus yang kedua terkait ibadah, misalnya wanita yang sedang haid atau tidak haid juga misalnya, mana yang lebih utama Ustadz, seorang wanita udah memiliki anak itu dia mengurus keperluan berbuka, sahur, dan ibadah tarawih dan ibadah di bulan suci Ramadan lainnya bagi suami dan anak-anak, atau dia mengejar target untuk
hatam Quran Ustadz. Karena saya ketika di awal itu saya sempat agak diskusi sama suami, nggak diskusi debat kecil gitu, karena saya kayak mau ngejar, pokoknya saya mentargetkan saya mau hatam tahun ini, mau hatam gitu. Terus tapi sementara tuh kalau pagi-pagi kan riuh, anak saya tuh dua anak mau sekolah. Terus jadi kayak suami saya menegur gitu, mana yang lebih utama? Dia jadi suami saya malah mengisahkan beberapa kisah-kisah seperti itu, yang intinya wanita itu tetap lebih utama, ya udah ngurus anak dan suaminya dulu. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Barakallah fiqh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, terkait dengan safar ketika umroh ya bisa jadi mungkin umroh kan perjalanannya lumayan ya, insya Allah ya, lumayan berat bagi sebagian orang saya. Ya, dan ini berarti masuk ke bab apa namanya bab berbuka ketika safar ini penjelasan ulama panjang lebar dan ada ikhtilaf panjang lebar mana yang mana yang lebih utama, mana yang lebih utama ketika safar berbuka apa enggak. Ya, jadi ada hadis yang menunjukkan bahwasanya berbuka lebih baik seperti hadis yang kita bacakan tadi. Ada juga yang mengatakan menjelaskan ketika safar berpuasa. Ada hadis sahabat yang mengatakan ketika ini panas terik ya, ketika safar hanya aku dan Nabi SAW yang berpuasa, yang lain berbuka begitu. Ya, jadi ada hadis yang menunjukkan Nabi memuji orang yang berbuka puasa. Ada yang juga bahkan Nabi berpuasa, yang lain tidak berbuka, tidak puasa ya ketika safar. Dan ternyata dari gabungan semua ini penjelasannya adalah mana yang lebih mudah. Ya, ijtihad dia apabila kalau dia saat itu lebih baik berbuka, lebih baik berbuka. Ya, kalaupun saat itu dia tidak berbuka, tidak berbuka. Seperti itu. Jadi ini fi sa'ah, ya, ada kelapangan ya. Berbeda-beda setiap orang. Ya, dan kalau saya pribadi kalau safar tersebut tidak memberatkan, saya tetap puasa. Kenapa? Karena ini abra'ul zimmah, lebih cepat membebaskan diri dari beban. Yaitu keedahnya abra'ul zimmah, lebih cepat membebaskan diri dari beban. Daripada punya utang mending puasa. Ya, dan alhamdulillah selama ini saya sering safar ketika puasa. Berapa kali ya Ramadan saya safar sana sini, alhamdulillah saya tetap puasa. Ya, daripada punya utang, dan juga zaman sekarang ringan naik pesawat, naik apa gitu ya, insya Allah. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama beribadah menyelesaikan ini daripada mengurus anak dan sebagainya, sebenarnya kalau bisa dikombinasi, keduanya dikombinasi. Tapi kalau tidak benar-benar tidak bisa dikombinasi, maka yang didahulukan tentu mengurus suami dan mengurus anak. Ini lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Kenapa? Karena mematuhi suami itu wajib selama tidak ada maksiat. Ya, sedangkan menamatkan menghatamkan itu tidak harus ya. Artinya kita skala prioritas itu kan sunnah, anjuran. Maka tetap ya, tetap ngurus anak-anak, melayani suami, nyiapin makanan daripada ngaji. Ya, walaupun dua-duanya kalau bisa dikombinasikan kalau bisa seperti itu ya. Ciri-ciri waktu ketika kapan, dan semoga Allah memudahkan. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini benar ya pendapat suaminya ibu ya, perempuan itu ngurus itu ya. Bahkan dijelaskan, saya punya tulisannya. Saya punya tulisan sebentar. Nah, ini saya share aja tulisannya ya, sebentar. Jadi intinya saya punya tulisan, nanti silakan baca. Perempuan yang tidak ikut itikaf ya, istri yang tidak ikut itikaf itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya. Ya, jadi perempuan meskipun tidak ikut itikaf, tapi dia menyiapkan itikaf untuk suaminya, dia dapat pahala sebagaimana pahala suaminya. Jadi inilah Islamnya. Islam itu sudah mengatur fikih prioritas dan sebagainya. Ya, bahwasanya kalau ibu itu menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan ini, bahkan ibu tuh mendapatkan pahala sebagaimana pahala suami, bahkan bisa jadi ibu dari suami dapat pahala dari ibadah sendiri. Itu bisa mendapatkan pahala double, dapat pahala double. Sepertinya share screen-nya agak berat ya.
Ya, sudah terlihat belum share screen-nya, Mas Syafi'i? Share screen-nya terlihat, Mas Syafi'i. Ya, Mas Syafi'i. Ustaz. Udah terlihat ya share screen-nya. Tadi memang berat sedikit ya. Iya, Nanti bisa baca tulisan saya ini 9 tahun yang lalu ya. Jadi istri tidak etikaf tapi mendapatkan pahala etikaf dari suami juga. Jadi kita menekankan kalau ibu tadi ya melayani anak ya, nyiapin ini suami itu bahkan dapat pahala juga. Ya, bahkan double gitu ya. Seperti itu. Ini saya jelaskan panjang lebar seperti ini ya. Nah, intinya intinya di sini ada hadisnya di sini ketika jadi intinya begini ya, ada sahabat ya itu datang kepada Nabi, wahai Nabi, kami perempuan ini ya, kami terbatas ibadah, ya harus melayani suami, ya sedangkan laki-laki pergi jihad, pergi itikaf, pergi ini, ya lalu kita perempuan dapat pahala apa gitu, ya maka Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, ifhami ayatuhal mar'ah, pahamilah wahai perempuan, liman khalfaka minan nisa. Kemudian kasih tahu semua perempuan-perempuan di belakangmu. Ya, bahkan bahasanya yang namanya perempuan itu ketika taat pada suaminya wa tolabaha mardataha dan berusaha mencari ridho suami wa tibaaha muwafaqatahu dan dia mengikuti semua apa keinginan suami maka ya dilu dzalika kullah maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya seperti itu. Dan ini semua diatur dalam Islam, Masya Allah. Dan ini ada hadisnya ya. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Intinya hadisnya ini, barang siapa yang membekali orang yang berperang, dia juga seolah-olah itu berperang dapat pahala. Jadi ada orang berperang dia siapkan kudanya, disiapkan ininya, siapkan. Nah, ini termasuk istri. Jadi suaminya berangkat perang, istri nyiapin ini kudanya, ini makannya, ini perbekalan apa. Dia dapat pahala sebagaimana pahala suaminya. Seperti itu. Ya, mungkin demikian ya. Semoga bisa menjawab. baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kami informasikan kepada para peserta bahwasanya karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan, sehingga Ya, kami hanya bacakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. ya. Mungkin akan saya bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Satu atau dua deh boleh. Soalnya Satu libur atau dua. ternyata. Ini hari libur Oh, ternyata. Baru ingat ya. Nggak oh, buru-buru ke Masya Allah. kantor. Oh, nah. Baik, Ustaz. Kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ramadan ini saya dapat haid di awal dan sepertinya akan dapat haid juga di akhir Ramadan. Rencana saya akan minum pil pencegah haid, Ustaz, tapi ada keraguan karena saya pernah baca bahwa yang demikian seperti itu tidak menerima ketentuan Allah atas putri-putri Adam. Bagaimana baiknya ya Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, baik. Ya, saya juga punya tulisan tentang hal ini ya. Saya share dulu ya. Nanti silakan baca. Hmm, Ya, nanti silakan baca tulisan saya. Share screen-nya udah kelihatan belum ya, Mas Sofi? Sudah, Oke, berarti ini ya. Ini yang ditanya menggunakan obat pencegah haid 10 hari akhir Ramadan gitu ya. Nanti silakan bacain tulisan panjang lebar dengan dalil-dalilnya, dengan fatwa ulama. Intinya, kalau ditanya hukumnya boleh apa enggak, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ya, nanti istidlal apa pendalilannya silakan baca. Jadi jawabannya boleh. Nah, tetapi dari segi afdoliyah, ya dari segi afdoliyahnya, lebih baiknya enggak usah. Mengapa? Karena tadi memang ada hadis demikian. Ya. Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada Aisyah, ini ketetapan Allah, udah terima aja. Kemudian yang kedua masih banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan wanita haid. Ya, bahkan masih bisa ya berzikir istighfar tadi kita jelaskan bahkan wanita haid pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Ini jawaban ringkasnya selebihnya nanti silahkan baca dalilnya di sini insyaallah di website saya Muslim Afiyah.com. Ya insyaallah Mas Abi. kami baca lagi pertanyaan dari kolom chat. Kan Ustadz, kalau iktikaf tapi paginya pulang, sorenya balik masjid lagi, apakah dihitung iktikaf, Ustadz? Ya baik ya. Oke. Ini saya punya tulisan lagi ya alhamdulillah ya. Kalau punya tulisan enak ya tinggal di-share aja ya. Ya sebentar. Ya. Iktikaf ya. Jadi saya punya tulisan iktikaf walaupun sesaat. Iya, oke.
Nah, ini kali ini tulisannya di website Muslim or ID ya. Jadi tulisan saya tersebar di dua secara umum, di Muslim or ID dan di Muslim Mafia. Muslim Mafia website pribadi, Muslim or ID website yayasan kita ya. Oke, udah terlihat ya Mas Sofi. Sudah Ustaz. Oke, jadi ini saya punya tulisan etika walaupun sesaat. Ya, nanti silahkan baca tulisan ini, ada dalil penjelasan ulama, saya nukil semuanya. Ya, jadi ringkasnya, iktikaf itu bagi kita yang sibuk seperti ini itu bisa kita lakukan seperti tadi. Kita iktikaf malam, ya paginya pulang kantor, bisa seperti itu dan dilakukan tiap malam. Ya memang ada ikhtilaf ulama kapan batasan minimal iktikaf. Ada yang bilang iktikaf itu ya semuanya sebagaimana Nabi 10 hari. Ada yang bilang minimal sehari. Sehari kalau dia masuk subuh pulang subuh gitu. Minimal sehari ada dan ada pendapat yang mengatakan boleh walaupun lah toh sesaat. Misalnya 30 menit, 1 jam, ya 10 menit dan sebagainya. Ya, asalkan dia berniat i'tikaf. Dan ini penjelasan dari ulama ya. Ya, dari para ulama. Nanti silahkan baca deh penjelasannya di sini ya. Penjelasan bahkan Imam Nawawi juga mengatakan demikian bahwasanya annahu yajuzu al-katsiru minhu luqalilu hatta sa'atin aw lahthah. Ya, katanya boleh itikaf ya mau banyak mau sedikit ataupun satu sesaat saja atau lahthah itu sesaat. Yang penting niatnya seperti itu. Demikian juga pendapatnya Ibnu Hazm, penjelasan ulama di zaman ini dan sebagainya. Nanti silakan baca. Jadi intinya boleh bagi kita pekerja ya itikaf mungkin habis sholat tarawih ya. Misalnya contoh paling minimal habis sholat tarawih jangan langsung pulang. Ya itikaf di masjid ngaji dulu setengah jam nggak apa-apa, 1 jam nggak apa-apa. Atau jam 10 baru pulang. Ya izin sama istri. Ya baru setelah itu ke rumah tidur baru besok kantor. Itu boleh seperti itu. Demikian insya Allah Mas Sakti ya. Ustaz, apa Ustaz? Kita bacakan beberapa Boleh, pertanyaan lagi Ustaz. boleh, boleh. Boleh Ustaz? Iya boleh. Satu atau dua lah libur insya Allah. Baru ingat Nah, libur ya. baik, kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah banyak membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna atau artinya? Bagaimana pahala yang didapatkannya ya Ustaz? Jazakallah khairan. Orang yang sholat atau apa gini? Coba diulang. Orang orang yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna dan artinya Ustaz. Iya, Pahalanya seperti itu. orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu makna dan artinya tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran. Ya, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan ini bisa dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Jadi 10. Nabi mengatakan la akul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Ya, jadi kalau kita baca alif lam doang itu kan ada 3 huruf. Nah, dikali 10 30 kebaikan. Udah dapat pahala baca doang karena hadisnya mengatakan man qara'a membaca to. Nah, tentunya kalau mau lengkapnya idealnya sempurnanya kita baca maknanya juga tafsirnya. Ikutin kajian tafsir makanya. Biar ya nyangkut-nyangkut dikit lah seperti itu ya. Seperti itu. Dia tetap dapat pahala insya Allah. Ya, ya demikian insya Allah. Baik, saya bacakan lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mendekati hari Idul Fitri biasanya orang-orang pada mudik. Kalau mudiknya di malam ganjil Ramadan dan kemungkinan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, selama perjalanan itu diisi dengan zikrullah. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Ya Jazakallah bisa, khairan. bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa. Ya, Lailatul Qadar. Hanya saja malam ganjil dan sebagainya ini ada pembahasan. Ya, jadi ada pembahasan tentang malam ganjil ya. Nah, ini juga perlu kita jelaskan juga tentang. Oke, udah terlihat belum Mas Sofi? Share Sudah, Ustaz? screen-nya. Ya, jadi ini tentang malam ganjil. Jadi karena hadisnya secara zuhir, malam ganjil itu malam Qadar. Sehingga banyak yang itikaf malam ganjil doang. Malam ganjil doang. Pilihnya yang malam ganjil. Atau yang tersebar di masyarakat kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu malam ganjil. Nah, ternyata ini ada pembahasan para ulama. Ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa malam ganjil, bisa malam genap. Loh, kok bisa demikian begitu? Ya, kok bisa demikian? Nah, di sini saya jelaskan panjang lebar, penjelasan Ibnu Hazm dan sebagainya. Ya, intinya apa? Intinya kan intinya bulan Ramadan itu kan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari.
Kalau dia 30 hari, maka 10 malam terakhir itu pas 10 hari. Ya, pas 10 hari. Tetapi yang muskilahnya kalau dia kalau Ramadan cuma 29 hari. 29 hari. Jadi kalau dia 29 hari, padahal hadisnya berbunyi carilah Lailatul Qadar itu di 9 ya, 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, dan 3 hari tersisa. Ya, jadi kalau kita ambil 29 hari, maka 9 hari, maka 9 hari tersisa itu malam 28. Kalau kita Ramadannya cuma 29 hari, maka 7 hari tersisa itu malam ke-27. Dan 5 hari tersisa itu malam 24. Jadi justru Lailatul Qadarnya itu malam genap. Kalau Ramadannya 29 hari. Nah, ini dijelaskan Ibnu Hazm di sini. Saya sudah jelaskan panjang lebar ya, penjelasan beliau. Ya, jadi intinya jangan apa namanya, yang pengen itikaf malam ganjil doang. Jadi malam ganjil semangat, genap lemas. Nah, ini juga hati-hati ya, kalau Ramadannya 20, ternyata 29 hari, ya ternyata dari hadis ini Ramadannya Lailatul Qadarnya malam genap, dan kita baru tahu Ramadan tuh 29 atau 30 hari nanti di akhir. Dan ini sesuai dengan hikmah disembunyikan yang malam Lailatul Qadar supaya kita ya semangat di 10 malam. Seperti itu. Mungkin demikian Mas Sofi ya, insyaallah. Oke, terakhir, ya pertanyaan terakhir. Terakhir ya, Ustaz. Terakhir. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih baik di bulan Ramadan? Memperbanyak membaca Al-Quran ataukah menghafal Al-Quran? Lalu tips agar mudah menghafal bagaimana? Iya, di bulan Ramadan ya, apakah menghafal atau membaca Al-Quran? Allah Ta'ala alam, secara zuhir amalan para salaf memperbanyak membaca. Memperbanyak membaca. Ya, sebagaimana para ulama itu ya, bahkan disebutkan banyak ya, asar-asar para ulama itu menghatamkan Al-Quran. Jadi 3 hari khatam, 2 hari khatam, bahkan ada riwayat Imam Syafi'i sehari khatam. Ya, sehari khatam karena sudah hafal di luar kepala gitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya secara zuhir amalan para ulama itu adalah adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, adapun kalau bisa dijamak dengan menambah hafalan, alhamdulillah gitu. Ya, menambah ya seperti itu. Ya, artinya dua hal ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan kalau bisa dikombinasikan. Tapi secara zuhir demikian, para ulama itu fokus membaca, menghatamkan gitu ya. Karena ya tidak dipungkiri kalau menghafal ya butuh, ya kadang menghafal tuh setengah jam cuma untuk berapa ayat aja. Ya seperti itu. Ya mungkin demikian. Allah taala alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Raihanul Bahrain atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini, pada kajian pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dapat menambah ilmu dan dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, jika ada kurangnya dari kami mohon maaf. Insyaallah besok akan dilanjutkan untuk pertemuan kedua di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.